Atau nggak usah jauh-jauh ke sana deh, kita nggak usah ke investor dulu, ke hal kecil dulu. Kita misalkan waktu saya dulu itu belajar ke orang-orang yang sudah ekspor ya. Belajarnya kita ngejual barang mereka dulu. Pasti nanti kita secara nggak langsung diajarin sama mereka dan gratis ajarinnya. Ketimbang kita mikirin, oh belajar itu pasti belajar bisnisnya, pasti mahal dong. Sebenarnya nggak kalau misalnya kita tahu caranya. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat jiwa HG Podcast. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Oke, kali ini saya Widianingsi selaku podcaster yang akan menemani pada sore hari ini tentunya dengan tema-tema yang menarik, menginspirasi, dan tentu juga mengedukasi. Nah, lengkap sekali kali ini di tengah-tengah kita ada narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu. Halo Mas Hadi. Halo juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, beliau merupakan influencer yang mana sedang merintis usaha tersebut. Nah, kali ini apa sih yang dimaksud dengan dunia startup? Dunia startup merupakan ekosistem atau dinamika kehidupan yang perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, yang mana biasanya individu atau kelompok itu mempunyai gagasan atau semangat yang tinggi untuk mengubah dunia. Nah, untuk itu langsung saja nih kita tanyain langsung ke narasumbernya yang sudah berkompeten di ahlinya. Oke, langsung saja Mas. Sebelumnya nih, kan punya sekarang ada usaha-usaha gitu. Iya. Awal mulanya gimana nih membangun usaha tersebut? Gitu. Boleh dong diceritakan. Oke, sebelumnya kalau misalnya dibilang ahli, ini enaknya ke situ atau ke sini? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ahli, saya bukan ahli ya. Saya cuma kayak teman-teman lah, sama belajar. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Balik lagi ke pertanyaan untuk mengawali untuk dunia bisnis. Saya dari 2017 memulai terjun ke dunia bisnis, keluar dari dunia karyawan. Langsung punya ide, waktu itu punya partner, langsung eksekusi. Hasilnya alhamdulillah waktu itu sampai berjalan 1 sampai 2 tahun lah di bisnis. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak mikirin ide yang mana nih. Ketika kita udah punya ide, langsung eksekusi aja. Nanti di jalan itu ada semacam halangan atau hambatan atau semacam tantangan lah. Nah, kita tinggal hadapin, insya Allah kok. Yang namanya setiap masalah kan pasti ada kuncinya, pasti dikasih kuncinya. Oke, berarti dari Mas Hadi ini bahwa kita punya ide, bahwa ide itu jangan dipendam dulu gitu kan, harus ada ide langsung eksekusi. Nah, eksekusi tersebut beliau ini dengan teman-temannya ya Mas, dengan teman-temannya yang punya satu visi, satu misi yang sama, barulah beliau mengembangkan ide-ide tersebut. Nah, tapi nih, pasti kalau ada ide untuk membangun sebuah usaha gitu, ini pendanaannya gimana nih Mas? Boleh di-spill dong pendanaannya gimana nih? Sebenarnya waktu dulu juga saya mikir untuk modal ya, berarti ya, modal. Yang namanya dunia usaha dulu sama persis. Usaha modal sama dengan uang. Tapi sekarang tuh untuk kita punya ide nggak harus uang dulu. Jadi kita punya berapapun bisa kok dijalanin. Misalkan saya sekarang lagi mulai lagi pertama di usus crispy, itu modal paling cuma 100.000 untuk memulai. Nah, kita manfaatin jaringan, kita manfaatin sosial media. Untuk pertama trial paling, kalau saya mungkin udah berpengalaman jadi lumayan singkat ya, paling seminggu atau maksimal 2 minggu trial. Menurut saya udah jadi, udah di testing ke
riset juga ya ke calon-calon konsumen, enak, ya udah tinggal dipasarin. Ternyata modal 100.000 juga bisa gitu untuk memulai bisnis, nggak melulu modal harus berapa, harus berapa, harus berapa. Itu. Apalagi misalkan kita punya ide yang brilian, kita bisa menjelaskan ke mungkin punya jaringan investor, ya udah tanpa uang juga kita bisa jalan, tapi paling kita pakai investor. Ini kan ada apa namanya dari mulai langkah kecil gitu dan modal awalnya itu 100.000. Nah 100.000 ini kita bisa usahakan untuk mengembangkan bisnis tersebut dari Mas Hadi tersebut. Tapi nih kalau boleh tahu Atau investasi. investornya siapa nih kira-kira? Investor, kalau masalah investor itu kan misalnya kita punya jaringan, punya jaringan misalkan yang kira-kira dia apa namanya punya dana yang nganggur atau enggak ada tabungan lebih gitu kan. Kita lihat aja siapa gitu, nggak harus seumuran kita. Oh, kita punya orang kenalan di mana gitu yang punya sesuatu bisnis yang besar, kita bisa presentasikan ide-ide kita. Atau eh, kita misalkan sering apa namanya ikut lomba proposal bisnis atau apa, itu kan bisa juri-jurinya juga kan ya orang-orang luar biasa kan, mungkin kita bisa ajukan ke situ. Atau nggak usah jauh-jauh ke sana deh, kita nggak usah ke investor dulu, ke hal kecil dulu. Kita misalkan waktu saya dulu itu belajar ke orang-orang yang sudah ekspor ya, belajarnya kita ngejual barang mereka dulu, pasti nanti kita secara nggak langsung diajarin sama mereka dan gratis ajarinnya, ketimbang kita mikirin oh belajar itu pasti belajar bisnisnya pasti mahal dong. Sebenarnya enggak, kalau misalnya kita tahu caranya, kita ambil barang mereka dalam tanda kutip reseller, belajar bisnis dari situ juga bisa kok gratis, pasti kita diajarin dari nol. Oh ya, begitu luar biasa ya dari awal mulanya membangun bisnis tersebut gitu. Dan untuk menjadi Mas Hadi yang sekarang itu perjuangan banget dari nol gitu, terutama pendanaan ataupun yang lainnya. Tapi tidak lepas dari itu, kita juga berikhtiar, tidak hanya memikirkan dengan apa namanya ide-ide tersebut, tapi juga aksi. Nah, aksi tersebut bisa melalui kita tidak hanya dengan ke investor, tapi mengikuti perlombaan atau competition yang mana ada yang namanya tentang business plan atau lomba-lomba yang lainnya. Dan ini bisa untuk menjadi modal kecil-kecilan lagi untuk nambah modal lagi. Oke, selanjutnya apa sih yang di Mas Hadi dapat hikmahnya ketika dalam menjalankan bisnis gitu? Ada pasti juga ada up, ada and down-nya gitu. Nah, ketika apa sih Mas Hadi merasa down banget menjalani bisnis tersebut? Kalau misalkan yang nama bisnis kan benar pasti ada up ada down. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi, untuk terjun ke dunia bisnis, yang pertama harus mental. Mentalnya kan kita harus kuat. Mentalnya apa? Mental positive thinkingnya di sini. Kalau misalkan kita udah positive thinking, jalanin apapun, apalagi bisnis, semangatnya tuh pasti luar biasa. Tapi ketika mentalnya kita kurang, mentalnya negative thinking, nggak usah dilanjutin deh, udah jangan masuk dulu. Yang penting kita positive thinkingnya dibesarin dulu, mentalnya dikuatin untuk positive thinking. Nah, balik lagi itu untuk menghadapi ketika kita down. Kalau up sih nggak usah diomongin lah, pasti senang, pasti enak kan. Tapi kalau misalnya lagi down, aduh gimana nih, udah down, harus apa nih, atau nyerah. Tapi kan kita mentalnya udah bagus, udah kita introspeksi dulu, introspeksi diri, introspeksi di saat waktu dulu, pengalaman-pengalaman dulu, mungkin dari situ kita bisa ambil hikmah, ambil kunci dari masalah tersebut,
insya Allah bisa bangkit lagi. Jadi dari Mas Hadi tersebut bahwa ketika mengalami kegagalan, tentunya seorang pembisnis ini udah melatih dirinya untuk mempunyai pola pikir atau mindset yang positif, di mana ketika sudah disiapkan nih mentalnya, pola pikirnya yang positif, ketika menghadapi situasi yang down atau menurun gitu, jadi sudah siap nih untuk menghadapinya. Dan dengan adanya kegagalan tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya atau benang merahnya untuk mengevaluasi ke depannya agar lebih baik lagi dan untuk memulai yang terbaik. Inovasi apa sih yang tiba-tiba mau bikin bisnis ini nih? Pasti juga ada inovasi-inovasi pembaharuan yang orang lain ada tapi kita ingin lebih diperbaharui, ini apa? Sebenarnya kalau inovasi bisnis, saya dari dulu di dunia kuliner. Nah, kebetulan dari SMP saya fokusnya ke tata boga. Nah, untuk inovasi sendiri dari pengalaman sih dari awal, saya pernah kerja di resto, bisa disebutin ya, mungkin iklan. Terus di hotel juga bagian food and beverage-nya. Nah, dari situ mungkin ada inspirasi untuk membuat inovasi-inovasi. Terus dari dulu juga saya suka ngulik, suka belajar bikin sendiri. Nah, sampai sekarang juga kan saya bikin produk sendiri gitu, belum ya, bukan saya nggak mau apa namanya menghalangi untuk ke depan saya harus dinamis untuk bisnis. Yes. Untuk sekarang belum ke franchise. Nah, kalau sekarang itu dari dulu kita belajar bikin tuh asin, bikin dulu juga sempat dadar gulung yang food street kayak gitu kan. Nah, dari situ tuh inovasi-inovasi apa sih untuk memulai bisnis, terbalik lagi kan. Kalau misalnya kita mau bisnis pasti mikirnya bisnis. Anggaplah saya sekarang usus crispy udah banyak dong yang apa namanya yang udah usaha usus crispy. Nah, inovasi itu kita butuh supaya jadi pembeda. Something differentnya apa nih supaya orang pertama itu penasaran. Kalau udah penasaran pasti orang nyicipin dulu kan. Nah, kalau udah nyicipin enak, harga nggak usah mahal-mahal dulu deh. Yang penting kalau udah nyicipin, udah enak, udah ketagihan, kita naikin pun mereka pasti balik lagi walaupun bakal nahan dulu, kok naik gitu. Tapi lama-lama dia juga bakal balik lagi kok. Jadi inovasi penting banget sebagai pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Yang mana inovasi tersebut punya ciri khas masing-masing di setiap pengusaha yang punya bisnis kuliner tersebut. Tuh. Kira-kira nih apa aja nih produknya? Jangan. Kalau sekarang itu baru ada 2 bisnis ya. Yang pertama di usus crispy dan basreng, yang kedua di bahan mentah di ati ampela, jeroan ayam ya, sama ceker sama usus baru di situ. Jadi kalau misalkan untuk inovasi paling saya di usus crispy sama basreng, sama pembedanya itu lebih renyah. Yang kedua itu kita benar-benar ngolahnya, ngolah pas membersihkan usus sama usus ya. Kita juga ada videonya sih sebenarnya. Jadi benar-benar satu persatu kita mengutamakan kualitas itu yang dasar, pembeda dasarnya. Biasanya kan ada yang bilang usus crispy alot dong. Nah, saya coba bisa dicobain itu renyah banget. Yang kedua amisnya benar-benar udah hilang. Itu something different. Jadi di balik produk tersebut gitu. Ternyata dari pembuatannya ya, pembersihannya dan dari segi rasa pun bagaimana nih biar kualitas tetap berbeda dan tentunya bermutu sih. Dan boleh nih kalau pasti kan ada produk nih banyak gitu. Kira-kira rumah produksinya di mana?
Sekarang kalau untuk usus crispy di Kalijaga, maaf, Kalijaga Monyet, tahu? Di kota Cirebon, namanya dekat apa ya? Itu ada petilasan Sunan Kalijaga di situ, ada Masjid Keramat Kalijaga. Nah, sekitar situ. Dekat situ. Udah banyak nih apa namanya dari awal sampai akhir kita di sini gitu. Boleh dong kasih closing statement buat sahabat Jiwa HG yang setia menyimak, menonton dan menyaksikan agar barangkali dari teman-teman sahabat Jiwa HG yang ingin proses untuk menjadi pembisnis gitu. Ini gimana nih apa namanya tips and triknya gitu. Ya, jadi saran pembisnis yang handal yang berhasil. Oke. Untuk saya pribadi, yang pertama tadi kita udah bahas ya. Yang pertama itu mental positifnya harus dibesarin. Yang kedua tadi kita ngobrolin masalah modal itu nggak melulu tentang uang. Modal itu kita bisa negosiasi, ya kan? Modal kita untuk beranian itu juga modal, mental juga udah jadi modal. Jadi jangan sampai mikir, oh modal berapa. Berapapun kalian punya uang, kalau misalnya mikirnya uang, bisa kok dijadiin modal untuk usaha. Usaha itu jangan mikir langsung besar. Ketika kita usaha dari kecil, kita bangun akarnya dulu, bangun pondasinya dulu. Kecil, tambah lama, tambah besar, insya Allah bakal kuat pondasinya dan bakal bertahan lama. Itu yang diinginkan semua pembisnis. Tapi kita kalau misalnya mikirnya mau besar, biasanya yang nggak semuanya, kan akarnya atau pondasinya kurang. Jadi pas besar, tiba-tiba runtuh, ya harus bangun dari awal lagi. Kalau saya pikir masih mending kita belajar dari bawah dulu, nguatin akar atau pondasinya dulu. Ada masalah apapun kita selesaikan, dan dari situ dari permasalahan yang ada, insya Allah bisnis kita jadi besar. Nah, dari ini kita banyak sekali jenis yang sahabat Jiwa HG dapat edukasikan. Terutama yaitu mengenai pondasi terhadap akarnya dulu yang dibuatkan. Kemudian mindset positifnya. Lalu dari situ modal tidak hanya uang, tapi juga dari hal-hal lain seperti lomba atau apapun itu merupakan sebuah modal yang mana modal itu tidak harus besar ternyata, tapi dari hal-hal kecil yang mana hal-hal kecil apabila kita lakukan dengan konsisten itu akan menjadi hal besar yang sangat banyak manfaatnya. Oke, Sama-sama. Hai, selamat sore sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast. Sore ini tentunya hadir sendiri ditemani oleh narsum yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mas Hadi. Kepopas dong teman-teman semuanya. Oke, sore-sore begini paling enak memang kalau kita ditemani oleh cemilan yang sangat pokoknya buat lagi dan lagi. Apalagi kalau bukan Hani. Gimana Mas? Homey. Oh, homey. Ulangi gimana? Homey. Homey. Bagaimana dengan saya? Ternyata bukan loh. Bukan begitu loh artinya. Tapi artinya apa tuh Mas? Enak banget. Enak banget. Jadi kalau misalkan HG Podcast gitu kan. Kalau HG Podcast belum perjalanan hidup nyes banget gitu ya. Iya. Tapi kalau homey enak banget gitu ya. Oke, kalau memang penasaran banget dan pasti penasaran sih karena Agi juga udah pernah coba dan makanya banyak lagi nih. Langsung nih pesannya kemana nih Mas? Pesannya bisa di FB, di situ ada, nanti bisa di share ya, di FB Homey Food and Drink, atau di WA juga bisa, nanti kita share juga nomor teleponnya. Oke, biar jelasnya nanti bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, don't forget, that's it, and you will once again and again. Bye bye. Mana dong tadi bye-bye-nya?